Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ira Sasa Parida dengan NIM 124010022. Di sini saya dari kelas 3A akan mengerjakan UTS yang mana dengan mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Bunda Misda. Oke guys, let's move on to the answer video. Dadah. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Jelaskan perbedaannya. Oke, pertama kita bahas dulu tentang usaha. Nah, jadi usaha itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, jadi usaha itu bukan cuma perusahaan besar yang ada di bayangan kalian seperti perusahaan-perusahaan besar. Tidak, usaha itu bisa berupa suatu kegiatan yang mana itu sebenarnya sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ada tetangga yang jual gorengan, itu merupakan suatu usaha. Terus contoh lainnya, misalnya kita sebagai anak kos membuka jasa printer di kamar, atau joki mengerjakan edit video atau edit foto. Nah, itu termasuk sebuah usaha, karena seperti yang kita tahu, usaha itu adalah segala sesuatu yang mana menghasilkan manfaat dan pendapatan. Pendapatan itu adalah uang. Nah, jadi itu yang disebut dengan usaha. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, wirausahawan. Wirausahawan adalah orang atau pelaku dari sebuah usaha. Lalu, apa sih wirausahawan itu? Nah, wirausahawan adalah seorang individu yang mana dia ini memiliki keberanian, kreativitas, serta kemampuan untuk mencari peluang. Peluang yang dimaksud itu peluang yang ketika orang lain itu melihat keadaan atau situasi itu biasa saja, tetapi dia bisa mencari peluangnya sendiri. Nah, contoh ketika musim hujan, seorang wirausahawan yang memiliki kewirausahaan di dalam dirinya, dia akan mencari peluang berjualan jas hujan di kampus atau payung, karena dia tahu dia memanfaatkan musim hujan di saat para mahasiswa yang pulang itu tidak membawa jas hujan. Jadi dengan kondisi musim hujan tersebut, di saat orang ramai-ramai berlalu lalang saat pulang tidak membawa jas hujan, dia memanfaatkannya dengan berjualan jas hujan. Contoh lagi, misalnya saat di mahat atau di pondok, saat malam hari dia membuka just tip, jasa titip makanan atau minuman. Di saat malam-malam itu orang-orang pasti malas keluar kan. Nah, dia memanfaatkan peluang tersebut. Nah, jadi wirausahawan ini tuh bukan hanya sekedar jualan, tapi dia mencari celah kebutuhan tiap orang dan dia memilikinya, dia mengisinya, dan akhirnya dia mendapatkan penghasilan, keuntungan dari yang dia lakukan. Nah, selanjutnya adalah kewirausahaan. Nah, setelah kita tahu kalau usaha itu adalah kegiatannya dan kewirausahawan adalah pelakunya, maka kewirausahaan adalah seluruh proses, baik itu cara berpikir, kreativitas, inovasi, bahkan serta strategi yang mana untuk membangun seluruh usaha yang sedang mereka lakukan. Nah, jadi kewirausahaan ini adalah seluruh proses kegiatan dia. Contoh, ketika seseorang menghitung modal, mengatur strategi, melakukan inovasi, kreativitas, mendengarkan masukan pelanggan, hingga menjaga kualitasnya. Nah, semua itu termasuk bagian dari kewirausahaan. Nah, jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi ada 3 kata kunci. Yang pertama itu adalah usaha, merupakan segala kegiatannya. Dan yang kedua adalah kewirausahawan, adalah orangnya atau pelaku di dalam sebuah usaha. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan, adalah segala proses, cara berpikir dan proses kreatif yang mana dilakukan untuk membuat usaha itu menjadi lebih maju. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahawan adalah karena faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Oke, nah jadi metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Metode ini merupakan metode yang paling realistis dan mungkin terbukti sekarang ini paling berhasil ya. Kenapa? Dia amati. Kita sebagai wirausahawan untuk membuka sebuah usaha pasti mengamati nih tren-tren apa nih yang sekarang lagi orang suka-sukakan, terus apa nih yang lagi viral-viralnya, kebutuhan apa nih yang lagi orang-orang perlukan. Nah, itu kita amati. Terus tiru ini bukan berarti kita copy paste apa usaha yang orang lakukan. Kita tiru maksudnya kita ambil konsep dasar dari apa yang usaha yang udah orang punya, kita ngambil ide atau konsep dasarnya aja. Nah, terus bukti kalau tidak copy paste itu di mana? Nah, di akhir modifikasi.
Nah, di modifikasi inilah kita sebagai wirausahawan itu mengubah dari yang udah kita amati kebutuhan. Terus yang kedua, kita tiru konsep dasarnya. Nah, di modifikasi ini kita bisa nih mengubah kira-kira apa yang bikin makin hits, makin tren dari konsep usaha yang udah kita ambil. Nah, contoh ketika kita menjual sebuah donat. Nah, di kampung kan kalau jual donat tuh biasanya cuma donat yang meses, donat tuh dikasih meses, dikasih coklat, dikasih gula halus. Terus sih mungkin sekarang ini ada nambah sih kayak donat yang dikasih topping kacang mete apa gitu, banyak kan donat warna-warni. Nah, tapi dari situ mungkin bisa kita modifikasi, kita ubah. Apa kita nggak buat di sekitar kita ini kan banyak orang jual ubi ungu kan, jadi kayak kampung kayak bertanam ubi ungu mungkin ada. Gimana kalau kita buat donat itu dari ubi ungu? Nah, jadi donat itu adonan donat yang putih awalnya cuma dari gandum, kita kasih ubi ungu nih, kita tambahin. Nah, kira-kira donat itu kan akan berubah jadi ungu. Tambah nggak cuma tepung serat di dalamnya, tapi juga ada serat ubi. Nah, jadi dari situ mungkin orang-orangnya akan tertarik. Sudah kita itu boleh nih ubi ungunya kita kasih topping coklat yang lain, tapi warna-warni strawberry, matcha, vanilla atau apa. Nah, itu bisa tuh. Tapi dari donat itu udah beda kan, tentu pasti beda dari yang lain. Gak ada orang jualan donat dari ungu, campuran adonannya. Gimana nanti donat itu jadi ungu kan? Nah, jadi di situ tuh bentuk modifikasinya. Nah, kalau udah gitu tinggal kita buatlah nama supaya orang-orang ini penasaran. Kayak kita foto, kita buat kayak pamflet foto jualan bahwa ada donat baru nih varian ubi ungu donatnya. Kalau untuk rasanya itu ya tetap sama warna-warni nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap seorang wirausahawan menentukan keberhasilan dan keberlangsungan sebuah usaha. Berikan contoh konkret. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu kalau seorang wirausahawan ini ternyata itu harus memiliki sifat. Salah satunya tuh sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad: sidik, amanah, tablik, kokomah. Nah, sidik dengan seorang wirausahawan itu ada misalnya sikap benar, selalu jujur. Tablik, menyampaikan apa yang hendak disampaikan, jangan diubah kata-katanya. Amanah, dapat dipercaya, artinya setiap ketika pembeli atau pelanggan mempercayakan kualitas makanan usaha kayak ini tuh artinya harus tidak usah diubah, harus amanah. Nah, terus bentuk yang terakhir ada fatona, cerdas. Nah, dimana seorang wirausahawan itu bisa berpikir kreatif, berpikir cerdas bagaimana cara mempertahankan usahanya. Nah, untuk sifat lain tuh yang paling utama disiplin, harus disiplin dalam mengatur waktu. Sebagai seorang saat kita membuka usaha itu harus tahu, terus kita harus kreatif gak, gimana kita cari peluang nih ketika misalnya usaha peminatnya agak berkurang, gimana nih cara kita untuk menaikkannya. Juga harus berani ambil risiko, jangan takut. Tidak sih, emang sih kadang kita bisa gagal, bisa berhasil kan. Kayak ini jalan antara dua jalur ini yang mana kita ambil, makanya itu kita harus berani ambil risiko. Terus ada yang namanya sifat mau belajar. Terus yang paling penting ramah dan profesional, karena seperti yang kita tahu sekarang itu banyak orang yang buka usaha tapi pelayanan itu judes-judes, itu tidak ramah, kayak rasanya enak tidak, kayak cuek banget ya kak, iya dia sumber cuek gitu. Nantinya itu harus ramah. Kalau saya sendiri nih yang mengalami, kalau pelayanan orang dalam usaha itu ramah tuh kayak dia mau situ lagi, suka siapa sih yang gak suka kalau pelayanan ramah kita. Kalau judes main kita nggak mau ulang lagi, nggak pergi ke sana kayak gitu. Terus profesional, jangan sampai hal di luar dari kita kerja ini terbawa sampai kondisi saat kita sedang kerja itu nggak bisa. Misalnya saat kita usaha jualan kayak ada masalah sama cowok sama siapa atau gimana, kita nggak mood-moodan. Nah, jangan sampai waktu jualan melayani pelanggan tuh kita ikut marah-marah, ini nih pelanggan ini sementara kan ada gak emang kita pelanggan yang judes, kan kita lampiaskan sementara kita salah suci karena kita tidak enak nih terbawa dari luar kebetulan sama pacar atau siapa, kebetulan ini pelanggan betul kita marah-marahkan terus, mana bisa itu tak bisa. Ada yang sama dan profesional. Nah, jadi teman-teman, tanpa sikap-sikap yang saya sebutkan tadi nih, sekecil apapun usaha kita, yakinlah itu akan sulit berkembang. Karena walaupun cuma usahanya kecil, pelanggan yang datang cuma 1-2, dari sikap dan tindakan kita, keseharian kita dalam berjualan tuh, dalam kita membangun usaha itu menentukan nih berkembang, maju enggak, ramai enggak peminat untuk usaha kita nih. Nah, maka dari itu teman-teman perlunya kita menjaga tingkah laku kita, keprofesionalan kita. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh konkret. Mungkin teman-teman banyak yang lihat di warung makan, dia tuh tidak mewah. Warung makan ini kayak biasa aja, kayak kecil, tapi ramai, sangat ramai. Nah, mungkin teman-teman bisa tebak kira-kira kenapa ya kecil, ramai. Ada satu lagi nih warung makannya besar, mewah, bersih, apa, tapi kok sepi gitu kan. Nah, kadang nih yang membuat kayak gitu tuh, mungkin warungnya sepi nih, mungkin tuh pemilik itu ramah. Saat pelanggan datang, pelanggan bertanya, mau membeli, itu ramah, selalu menyapa, selalu senyum. Kalau warungnya kecil, bikin makanannya rapi, bersih. Jadi orang-orang yang datang tuh suka. Terus misalnya dalam usahanya tentu ada masalah kan. Kalau dalam menghadapi masalah nih, si penjual pemilik usahanya itu
menerima komplain. Jadi kayak enggak bunyi gitu akan komplain dari pelanggan itu, menerima masukan atau single. Akhirnya walaupun orang kecil dia ramai pelanggannya. Nah, jadi berkat itu penjualan mereka itu bisa naik berkali-kali. Artinya usahanya ya berhasil karena memiliki karakter yang baik, sifat laki itu baik gitu. Nah, tapi juga perlu diketahui sikap pantang menyerah itu juga penting sih, karena kalau kita kadang menghadapi beberapa masalah kita langsung menyerah tuh, nah itu juga membuat usaha nanti bisa gagal. Jadi walaupun berkali-kali gagal, kalau ada sikap dalam diri kita di pantang menyerah, insya Allah itu akan berhasil. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua menyimak pemaparan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan sampai jumpa di presentasi atau video saya selanjutnya. See you next time. Bye-bye.